akan ada jalan buat kita untuk didatangi oleh apa yang belum kita miliki. Sementara 2 amunisi ini dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo di sini. Masih tetap selalu di Kata Rudi Cayo edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu tentang keyakinan kita terhadap rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini berawal dari ketika hari ini saya berangkat ke kantor dan kemudian mendengarkan radio, siaran radio. Dan ada ceramah di situ tentang keyakinan kita ya terhadap Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, ini selain saya juga akan menceritakan lagi atau mengulang kembali ceramah itu, dan memang intinya di situ, tapi nanti juga akan kita perkuat pembahasannya pada ranah aspek keyakinannya tadi, aspek psikologisnya. Nah, kurang lebih ceramahnya seperti ini. Jadi seringkali kita itu tidak yakin dengan apa keputusan Tuhan. Jadi sebenarnya di ceramah ini ngomongkan tentang rezeki gitu ya. Tentang keyakinan kita terhadap rezeki. Jadi kita ulang dulu ceramahnya dulu, nanti baru kita perluas. Jadi kebanyakan dari kita tidak yakin bahwa Tuhan itu telah menuliskan, telah mengatur, telah membagi rezeki kita. Nah, apa wujud ketidakyakinan itu? Wujud ketidakyakinan itu adalah rasa gundah, resah, ketakutan akan besok. Kita makan apa, besok makan apa enggak. Ya, apakah kita bisa bayar hutang dan seterusnya. Nah, di dalam ceramah tersebut bahkan Tuhan itu benar-benar menegur keras gitu ya. Tuhan berkata begini, kalian itu percaya kepada bapak-bapak kalian yang merawat kalian, memberi makan ya. Tetapi kenapa tidak percaya kepadaku gitu ya, yang menciptakan kalian dan juga bapak kalian yang telah menciptakan alam ini, menyediakan semuanya. Kenapa tidak yakin? Justru kemudian malah takut, resah menghadapi kehidupan ini. Nah, inti ceramahnya sebenarnya di situ. Sampai Tuhan itu memberikan teguran yang sangat keras, yaitu kita itu dibilang itu justru lebih yakin kepada manusia daripada kepada Tuhan yang menciptakan semuanya, termasuk manusia itu, termasuk rezeki, termasuk yang maha mengatur rezeki, yang maha memberikan rezeki. Nah, kita itu justru lebih yakin kepada manusia, misalnya kepada orang tua kita atau kepada mungkin atasan, bos kita dan seterusnya. Tapi kepada Tuhan yang memberikan segalanya, yang membuat keputusan, yang maha kuasa, kita itu justru tidak yakin. Nah, intinya di situ. Nah, mari kita perluas. Begini, Tuhan itu menciptakan manusia. Sesuatu yang diciptakan, ya, alamiahnya penciptanya itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang diciptakan. Jadi penciptaan pasti diikuti dengan pemeliharaan, karena bertanggung jawab terhadap ciptaannya ini. Dan Tuhan maha bertanggung jawab atas itu semua. Jadi kalau kita diberikan hidup, maka kita akan dihidupi. Kita tidak akan dibiarkan kemudian setelah dikasih kehidupan, terus dibiarin aja sampai mati dengan sendirinya, atau mati karena lapar, mati karena kehausan. Enggak, kita disediakan semuanya, makanan, minuman, itu dari Tuhan. Maksudnya apa? Ya maksudnya itu bentuk pertanggungjawaban atas penciptaan, atas memberikan kehidupan. Kalau sudah diberikan kehidupan, maka akan dipeliharalah hidup itu oleh Tuhan. Nah, itu yang kadang membuat kita tidak bisa tentram ya, ketidakyakinan terhadap hal tersebut membuat kita tidak tentram dalam menjalani hidup ini. Bahkan tadi di radio tersebut ada seorang penelpon yang langsung menyatakan bahwa ceramah tersebut membuat dia kembali lagi menjadi dingin gitu lah. Artinya tidak tegang lagi, lebih rileks. Kenapa? Karena balik lagi kepada keyakinan bahwa rezeki itu sudah dituliskan. Nah, yang paling fundamental
dari kita bicara tentang rezeki itu adalah soal diciptakan hidup. Kalau hidup itu sudah diciptakan, kita dihidupkan, maka kehidupan kita akan dijamin. Karena apa? Karena ya penciptaan itu diikuti dengan tanggung jawabnya dari penciptaan, yaitu menjaga ciptaannya. Kayak gitu. Kan enggak kemudian kayak anak-anak gitu ya, menciptakan sesuatu terus habis itu untuk dirusak, atau menciptakan sesuatu dibiarin sampai rusak. Enggak. Itu akan dijamin kehidupannya. Nah itu. Nah yang sering terjadi pada kita tidak merasa yakin dengan itu sehingga cemas. Dan coba kita perluas lagi. Mungkin di ceramah itu yang dibicarakan tentang rezeki, tapi juga kita bisa perluas terhadap kepemilikan yang lain, terhadap apa yang tidak kita miliki atau belum kita miliki. Ya. Nah misalnya mungkin teman-teman merasa tidak kalau dalam konteks rezeki tadi merasa tidak kaya ya, tapi di dalam konteks yang lain mungkin merasa tidak pinter. Di dalam konteks yang lain mungkin merasa ilmu agamanya kurang, atau mungkin di konteks lain mungkin tidak menguasai matematika, tidak menguasai bahasa Inggris, tidak menguasai bahasa Arab. Artinya kita itu sering cemas terhadap ketidakpunyaan atau ketidakmilikan itu ya, apa yang tidak kita miliki. Padahal awal sebenarnya Tuhan itu menjamin kita bisa memiliki itu. Ya, artinya apa? Ya artinya selama kita itu tetap bekerja, ya rezeki itu pasti akan datang. Selama kita tetap bersyukur, maka rezeki itu akan berasa nikmat, akan berasa besar, dan bahkan itu akan memudahkan kita. Ketika kita bersyukur, maka akan memudahkan rezeki itu untuk semakin banyak datang kepada kita. Begitu juga soal tadi kepemilikan yang lain, yang non materi, kayak ilmu. Ya semakin kita mensyukuri ilmu kita, maka otak kita, pikiran kita akan juga semakin terbuka untuk menerima, sama kayak rezeki tadi, untuk menerima ilmu-ilmu kita. Selama kita belajar dan kemudian kita terbuka mensyukuri apa yang kita miliki, sedikit yang kita pelajari itu banyak yang kita peroleh, sama kayak mensyukuri rezeki. Ilmu pun juga begitu. Ketika kita bersyukur atas ilmu yang kita miliki, sesedikit apapun kita belajar itu langsung rasanya berkah, itu banyak kayak rezeki tadi. Sama, hukum untuk rezeki juga berlaku. Hukum untuk rezeki atau materi ya, material yang sifatnya material, itu juga berlaku untuk hal-hal imateri, hal-hal yang tidak material, yang merupakan kepemilikan, yang bisa menjadi kepemilikan, baik itu yang belum dimiliki maupun yang sudah kita miliki. Yang sudah dimiliki yaitu disyukuri, sehingga memudahkan kita untuk membuka diri kepada yang belum datang tadi, baik itu materi atau rezeki, baik itu ilmu ya. Datang ketika kita bersyukur dan tetap melakukan atau mencari. Sekecil apapun itu yang kita cari, sekecil apapun usaha kita, bisa macam-macam yang kita lakukan, tapi itu akan membuka pintu kepada datangnya yang belum kita miliki tadi. Asalkan ada dua tadi. Pertama, mensyukur yang kita miliki. Jadi yang kita miliki itu sudah merasa kita itu punya sesuatu, sehingga itu akan membuat kita bersuka cita. Sukacita kita akan membuat kita semakin lapang. Ketika kita lapang, maka pintu untuk masuknya hal baru yang belum kita miliki itu semakin terbuka lebar. Jadi gitu kronologinya. Jadi ada dua tadi, bersyukur sama terus mencari. Ya, apapun usaha yang kita lakukan, sebesar apapun atau sekecil apapun usaha yang kita lakukan, ya kalau kita terus mencari itu akan mendatangkan sesuatu kepada kita. Nah, biar yang kita datangkan kepada kita itu bisa kita terima dengan lapang, jadi artinya kita siap tuh menerima rezeki, kita siap menerima ilmu, maka kita harus mensyukuri dulu yang kita miliki. Jadi gitu ya, kronologi atau prosesnya seperti itu runutannya. Pertama kita mensyukuri, sehingga dengan bersyukur itu kita membuka diri kepada datangnya hal baru. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita sinis, kita membenci kepada sesuatu, iri, dengki, maka itu pintunya akan ketutup. Dengan pintu ketutup, maka rezeki atau sesuatu yang belum kita miliki tadi, termasuk ilmu, ketika datang pun tidak bisa kita terima. Maka bukalah diri pertama dengan mensyukuri yang kita miliki, legowo dengan apa yang kita miliki. Setelah itu baru mencari.
apapun usahanya, sebesar apapun upaya kita, energi yang kita kerahkan, itu akan menjadi berkah. Karena apa? Karena kita sudah bersyukur, bukannya Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Nah itu, datang kepada kita. Dengan apapun pencarian kita, datang kepada kita. Kayak gitu ya. Nah itu kurang lebih, sebenarnya ada satu syarat atau satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat datangnya atau memperderas arus datangnya rezeki atau sesuatu yang belum kita miliki, yaitu ya selain kita mencari, ya lurus mencari aja gitu ya, pokoknya mencari gitu terus, nggak berhenti mencari. Dan yang kedua, kita tidak berbuat kesalahan atau maksiat. Sebenarnya itu, cuman kalau mau kita bahas sekalian yang ini, itu akan panjang kaitannya. Tapi sementara dua amunisi ini dulu deh. Dua amunisi ini, pertama bersyukur dan kedua terus mencari. Atau kalau dalam bahasa kita ya syukur dan ikhtiar. Itu pasti yang kita dapatkan berkah. Bahkan yang sebelumnya yang sulit ya, yang kita merasa sulit untuk mendapatkannya, itu akan datang dengan kita mensyukuri yang kita miliki dan kemudian ya mencari. Mencarinya sesuatu yang diridhoi ya, entah kita bekerja seperti biasa, kita ya sekedar jalan-jalan mencari inspirasi, apa ya yang bisa dilakukan, apa yang bisa kalaupun kita jualan, apa yang bisa dijual, kalau kita seorang pengajar, apa yang bisa diajarkan, itu datang tiba-tiba kalau kita pertama bersyukur dan kedua mencari. Ya mencari ini bisa macam-macam, sekedar keluar aja mungkin, itu keluar mencari ya ke tempat kerja, ke kantor, itu nanti akan ada jalan buat kita untuk didatangi oleh apa yang belum kita miliki tadi. Jadi dua itu, meskipun ada tiga tadi, yang ketiganya ya kita tidak melakukan maksiat, sebesar-besar mungkin, seupaya kita yang kita lakukan, kita tidak melakukan maksiat. Tiga ini sebenarnya memperlancar, tapi bagaimana penjelasannya, logisnya untuk yang tidak melakukan maksiat, kita akan sambung di video berikutnya. Demikian kata Rudi Cahyo kali ini, kata Rudi Cahyo spesial edisi Ramadan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain. Juga video yang lain juga boleh, silahkan ditonton semuanya dan di like di video-videonya, sharekan ke teman-teman yang lain untuk biar kita belajar bersama. Dan yang belum subscribe, pastinya silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.